Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bang Dan SF. Nah, dalam video kali ini saya akan meneruskan video yang kemarin itu saya berjanji akan menseksing ikan cana auranti. Nah, ikan cana ini dulu sempat kita gambling langsung memasukkannya. Namun ada satu ikan yang mungkin dia dibully gitu ya, sehingga si sirip-siripnya itu rusak. Nah, dalam video kali ini kita sudah merekondisi si ikannya, yang nantinya kita akan coba memperlihatkan kepada kawan-kawan perbedaan dari kedua ikan ini. Dan mudah-mudahan saja ya, ikan ini benar-benar jantan dan betina. Ya mungkin kemarin itu Bang Dan hanya menseksing dari anatominya saja. Nah, jadi dalam video kali ini kita benar-benar menseksing kedua ikan ini, dan mudah-mudahan kedua ikan ini benar-benar jantan dan betina. Nah, di depan kita ini sudah terdapat tank yang kita peruntukkan nantinya membreeding ikan cana auranti. Nah, di sini juga terdapat ikan cana auranti yang kita prediksikan ikan cana ini betina gitu ya, atau female. Nah, tapi belum fix juga dikarenakan kita belum melihat analnya. Nah, untuk ciri-ciri kenapa sih kita berasumsi ikan cana ini betina, ikan cana auranti ini betina, dikarenakan dari anatomi kita melihat untuk kepala dia itu lebih cenderung besar, dan untuk si perut juga kayak mengandung kantung telur gitu ya. Dan untuk performanya si betina itu tidak sebarbar si jantan. Nah, nanti kita akan coba langsung mengambil ikan ini. Nah, sedikit kita akan review untuk tank yang kita gunakan ini. Tank yang kita gunakan ini adalah tank yang berukuran kurang lebih 1 meter dikali 40 dan dikali 35. Jadi untuk lebarnya 40, tingginya 35. Nah, tank ini kita menggunakan settingan ala-ala biotop gitu ya, semi-semi biotop dengan menggunakan tanaman aquascape. Dan untuk tanaman ini sendiri kita gunakan hanya tanaman-tanaman yang low CO2 gitu ya. Oke, kita langsung saja melihat ikannya, jangan berlama-lama dikarenakan kawan-kawan juga sudah penasaran banget gitu ya untuk kelaminnya itu si kedua cana ini seperti apa. Nah, kita juga akan memperlihatkan untuk cana yang satunya itu kita simpan di dalam sini. Nah, yang kita simpan di dalam tempat karantina. Nah, ikan ini kita simpan di dalam tempat karantina, dan untuk pengobatannya kita menggunakan obat alami gitu ya, yaitu ekstrak daun ketapang. Nah, untuk ekstrak daun ketapangnya sendiri kita memproduksi sendiri ya, sehingga kita lebih ekonomis. Nah, untuk ekstrak ketapangnya ini kita juga menggunakan akriflavin untuk pendukung penyembuhan ikan cana yang kita nantinya kita akan coba breeding. Nah, ini akriflavinnya. Nah, ini akriflavin dan ekstrak daun ketapang dari Bang Dan SF. Nah, ekstrak daun ketapang ini banyak sekali manfaatnya ya. Selain untuk nantinya membuat ikan bermutasi lebih cepat, untuk meningkatkan imun tubuh si ikan, serta untuk memperkuat sirip ikan. Jadi kemarin kan sirip ikan ini grepes gitu ya. Nah, kalau pakai ini nantinya kita akan coba lihat penyembuhannya. Dan untuk ikan ini itu baru saja kurang lebih di 1 minggu kita enggak sih ya, 3 mingguan kita rawat gitu ya. Jadi hasilnya nanti kita akan coba lihat ya. Yuk kita langsung saja melihat ikannya. Nah, untuk ikan yang pertama yang kita akan coba ambil yaitu ikan yang berada di dalam tank ya. Langsung saja kita langsung mengambil si ikannya.
di sini sudah terdapat ikan cana auranti yang tadi kita sudah ambil. Untuk pertama kita buat dulu airnya nyaman gitu, menggunakan air ketapang gitu ya. Nah, biar menjadi antibiotik juga buat si ikan, agar si ikan tidak berontak gitu ya. Nah, di sini juga kita menambahkan aktif lavin agar nantinya kalau ada luka itu bisa ini terhindar dari infeksi gitu ya. Nah, ikan ini kurang lebih di size yang lumayan cukup besar ya nih ikannya. Mudah-mudahan aja ya bisa aman. Nah, ini penampakan ananya gitu ya. Ini ananya kayak gini, kawan-kawan lihat. Untuk ananya seperti ini, dia cenderung lebih bulat gitu ya, lebih bulat ya, lebih bulat dan lebih renggang gitu ya. Entah ini jantan apa betina, kita nanti akan coba searching gitu ya. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan ambil juga untuk si jantannya, akan coba tuangkan sini. Nah, jadi kalau dari penampakan di atas gitu ya, si yang kita prediksikan betina itu kayak gini nih, dia agak besar gitu ya, agak besar, agak bulat. Sedangkan si jantan itu agak lancip gitu ya. Nah, kita lihat dari anal tadi kan kita sudah lihat ya, anal ikan yang besar. Dengan ikan yang ini kita akan perlihatkan analnya. Nah, kalau jantan itu kita prediksikan lebih giras gitu ya, lebih nah, kawan-kawan lihat untuk ininya, kelaminnya. Tapi kalau kita lihat ini hampir sama ya, jantan betina untuk kelaminnya. Tapi di sini mungkin ada perbedaan. Di sini agak memanjang gitu ya, dia agak ke sini gitu. Beda halnya yang tadi, kalau yang tadi ada jarak gitu dari si sirip itu ke lubangnya, itu agak ada jarak gitu ya. Kita akan coba pijat. Nah, sedangkan yang ini dia agak ada jarak ya. Nah, oh, ada jarak dan agak bersih gitu ya. Nah, ada jarak tuh, ada jarak dari sini ke sini. Sedangkan yang ini dia nggak ada jarak, dia lebih kayak mulus gitu ya. Ini mereka sudah mengeluarkan lendir tuh. Mudah-mudahan aja dia sejodoh ya. Nah, rencana sih kita akan memasukkan ikan yang ini terlebih dahulu nih, ikan yang kecil. Nah, baru nanti kita akan masukkan ikan yang besar ini. Nah, untuk size juga bisa kawan-kawan lihat perbedaannya jauh ya. Mudah-mudahan aja jadi gitu. Nah, kenapa sih kita masukkan dulu yang jantan? Nah, karena kemarin tuh dia yang dibully gitu, bedanya dengan yang ini karena mungkin dari size itu berbeda ya. Nah, di sini mereka sudah mengeluarkan lendir gitu ya, karena mungkin bentuk pertahanan mereka gitu ya. Jadi nanti setelah kita masukkan, mereka beradaptasi lagi dengan lingkungan yang baru. Nah, oke, kita biarkan terlebih dahulu biar mereka beristirahat, biar mereka bisa nyaman dulu di sini. Oke, nanti kita akan lihat proses pemasukan ikannya.
setelah kita masukkan, kita biarkan terlebih dahulu si ikan yang pertama kita masukkan itu beradaptasi ya. Nah, mudah-mudahan saja dia cepat gitulah beradaptasinya. Nah, untuk siripnya belum begitu normal ya, tapi untuk luka di ekornya itu sudah lumayan sembuh gitu ya, karena kemarin kita rendam dengan air ketapang dan akriflavin, jadi aman sekarang ya. Kita harapkan itu tidak terjadi yang namanya luka yang berjamur gitu ya, makanya kita rendam dengan air ketapang dan akriflavin. Nah, kayaknya kita sudah cukup nih ya menunggu si ikan beradaptasi. Kita langsung memasukkan saja ikan yang kedua, biar nantinya kita bisa lihat gimana respon si ikan yang ada di dalam tank yang pertama itu. Kita masukkan kedatangan ikan yang baru. Nah, cukup perbedaannya jauh banget ya tuh. Nah, dia sudah mulai melihat. Yang ikan pertama sudah melihat. Mudah-mudahan saja si ikan yang pertama yang kemarin dibully itu bisa mendominasi. Yang ikan yang kedua yang lumayan cukup besar itu yang kita perkirakan betina bisa takluk gitu ya, sehingga nantinya bisa cepat ngebola ya, ditunjang dengan mendukungnya situasi yang sekarang itu di musim hujan ya. Jadi kadang hujan kadang panas ya, kebanyakan sih hujan gitu, kalau malam dingin banget gitu. Nah, sehingga momen itu kita manfaatkan untuk coba kita breeding ikan cana ini, cana auranti. Mudah-mudahan saja jadi gitu ya. Nah, tapi ini hanya ikhtiar saja, berusaha. Nah, hasilnya nanti gimana nanti. Ini gambling, kita coba otodidak, kita mencoba. Kalau belum mencoba kita kan belum tahu nantinya hasilnya seperti apa. Nah, karena di Karawang sendiri atau di tempat lain sendiri kita mau belajar juga bingung ya, belajar ke siapa, karena untuk cana auranti ini kan terbilang cukup dirahasiakan untuk breedernya. Kalau ada pun Mas Fajar Arif juga jauh gitu ya. Kalau mau informasinya paling ya via DM gitu ya, karena kita tidak memiliki WhatsApp-nya gitu. Nah, ikan yang kedua sudah mulai beradaptasi. Dia cepat soalnya dia cukup lama di air ini gitu ya. Beda dengan si ikan yang satunya yang tadi yang pertama kita masukkan. Kita lihat performanya seperti apa. Untuk video selanjutnya kawan-kawan nantinya akan mendapatkan updatean ikan ini, makanya pantengin terus channel kita di channel Bang Dan SF. Nah, ini main cukup nih, dia sudah mulai naik mentalnya. Nah, mudah-mudahan saja awal yang baik gitu ya. Nah, sekarang kawan lihat kemarin juga di 7 hari itu mereka akur gitu ya. Nah, kita harapkan itu targetnya mereka bisa akur dulu sebelum mereka bisa ngebola atau berhasil gitu ya. Akur lah minimal, karena itulah poin yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu mereka bisa akur dalam satu tank gitu ya. Nah, kawan-kawan bisa coba, dan ini juga kita tidak rekomendasikan untuk kawan-kawan, karena hanya mungkin orang-orang yang mungkin ada banyak stok ikan auranti yang boleh mencoba gitu kan. Karena kita punya 7 ekor cana auranti, dan ini juga harus kita tetap pantau kondisinya, harus sering-sering dipantau, takutnya ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, kenapa sih kita langsung jodohkan? Dikarenakan
memang karena ini kan barnya tidak memenuhi syarat kita ya, acak-acak. Jadi kita memberanikan untuk mencoba gitu. Hasilnya nanti gimana ya, kita sudah mencoba, berikhtiar. Nah, bisa kawan-kawan lihat seperti inilah mungkin perkenalan mereka. Walaupun kita berharap mereka jangan beradu mulut ya, atau beradu moncong, karena itu sangat berbahaya sekali, karena pasti yang satunya bakalan terbantai gitu ya. Nah, di sini kan size-nya juga lumayan berbeda gitu. Nah, mereka kayaknya sudah mulai pada nyaman gitu ya. Nah, ya mudah-mudahan saja berhasil ya. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Nanti kita akan coba memberikan updatean ikannya seperti apa. Kawan-kawan jangan memberanikan meniru adegan ini, mungkin ya ini kita gambling, jadi kita tidak menyarankan untuk kawan-kawan meniru. Dan walaupun kawan-kawan dipaksa untuk mencoba meniru, juga harus tetap dalam pantauan kawan-kawan gitu ya. Nah, ini juga kita harus tetap dipantau, karena kalau ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan, kita langsung saja mengambil si ikan yang dirasa terbuli gitu ya. Nah, oke, cukup sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy.